Jadi itu Ustaz, akikah, kebetulan tuh di hari akikah dia pasang tenda. Ya. Subhanallah Ustaz, habis sholat subuh hari ke-7, hari akikah, meninggal itu anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, terkhusus jemaah kita di Masjid Nurul Qalbi PLN Makassar Selatan, yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis ilmu kembali setelah beberapa lama mungkin saya tidak mengisi dikarenakan umroh atau kesibukan yang lain. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas salah satu tema yang insyaallah sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu bagaimana menyikapi takdir Allah. Bagaimana kita menyikapi setiap ketetapan, setiap hal yang Allah tentukan untuk kita. Banyak hal Bapak Ibu sekalian yang kita tidak tahu, ya. Ternyata itu sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi takdir Allah, ya. Di antara hal yang sangat sulit untuk diterima. Nah, ini saya bahas level-levelnya dulu, ya, biar semua kita paham. Hal yang paling susah diterima itu meninggal. Ketika nyawa orang yang disayang itu dicabut Allah. Itu level paling berat. Takdir terberat seseorang itu adalah tidak memiliki. Maka kenapa orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang baik, para nabi, ya, kekasih Allah, Khalilullah, itu ujiannya adalah meninggal oleh orang-orang yang disayanginya. Iya. Di antara hal yang berat yang kita harus cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kana yatiman. Dia lahir dalam keadaan ayahnya, dia tidak pernah lihat wajah ayahnya. Ya, itu takdir Allah. Ya. Tidak semua kita bisa menjalani itu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang terbaik disuruh memilih antara menjadi nabi dan antara punya ayah, iya. Kalau kita bisa disuruh memilih antara menjadi orang kaya atau punya bapak, kita akan milih punya bapak, iya. Karena nasib tidak punya bapak itu bukan sesuatu yang mengasyikkan, bukan sesuatu yang nikmat, iya. Tidak gampang menjadi seorang nabi, iya, tapi tidak punya ayah, iya. Kemudian yang kedua, di umur 6 tahun ibunya wafat. Nah, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi level tertinggi Bapak Ibu sekalian, ujian terberat adalah meninggalnya orang yang kita sayangi. Ya. Ada jamaah saya dulu, ayahnya meninggal di hari pernikahannya. Jadi akad nikah di rumah sakit, gedung disewa, hotel Claro. Bayangkan, akad nikahnya di mana? Di Primaya. Padahal yang dia rencanakan, di mana dia mau menikah? Di hotel. Bersama siapa? Bersama semua tamu-tamu undangan yang sudah diundang. Iya. Tapi karena menjelang hari pernikahan, ayahnya jatuh sakit, yang akhirnya qadarullah, ya, ternyata, ya, karena sakitnya agak parah, itu tidak bisa kemana-mana. Sedangkan undangan sudah disebar, hotel sudah dibayar, Claro. Akad nikahnya pindah di mana? Di Primaya. Dan ketika setelah selesai akad, ya, rencana mereka adalah apa? Karena ini yang sakit ini adalah ayahnya perempuan, dan ayahnya tidak mau mewakilkan, dia mau yang menikahkan anak perempuannya. Dia katakan, saya ingin menikahkan anak perempuan saya ini.
Lalu kemudian setelah dia menikahkan, ya, planningnya itu anak-anak ini kembali ke hotel untuk resepsi. Tidak jadi. Kenapa? 1 jam setelah akad nikah ayahnya meninggal. Begitulah takdir. Berat takdir, ya, ditinggal oleh orang-orang yang disayangi. Itu level pertama, Pak. Ini kisah nyata juga di Takalar, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya diantar ke Takalar pergi ceramah di sana sore hari Sabtu, saya ingat sekali, hari Sabtu malam Ahad. Ya. Ini nanti teman-teman di YouTube boleh, ya, didengarkan ini ceramahnya baik-baik, ya, dan ini jadikan pengalaman. Siapa tahu ada di antara kalian juga merasa punya pengalaman yang sama. Perjalanan ke Takalar, nama masjidnya Nurul Falah, kalau saya tidak salah ingat, ya, Darul Falah apa Nurul Falah gitu, di kota Takalar, ya, kira-kira kalau dari Makassar 2 jam. Karena saya mengisi maghrib, saya dijemput habis sholat asar 3:30. Iya. Perjalanan kami. Iya. Ketika di jalan, driver yang jemput saya, panitia ini, bilang begini, Ustadz, nanti itu Ustadz, ada ikhwah, ada saudara kita ikut kajian itu lagi berduka Ustadz, lagi sedih, mohon doanya dan mohon dinasehati Ustadz. Saya bilang, siapa? Saya lupa namanya Bapak Ibu sekalian. Fulan. Kemudian dia bilang begini, ya, saya tanya dulu, kenapa dia, ada masalah apa dia? Dia katakan, Ustadz, ada ujiannya berat sekali. Jadi ini ikhwah Ustadz, sudah 7 tahun belum punya anak. Nah, terus saya tanya begitu. Terus alhamdulillah Ustadz, beberapa hari yang lalu anaknya lahir. Oke, terus saya bilang gitu. Saya sambil di samping mobil driver ini, sambil lihat jalan, perjalanan dari Makassar, Goa, ya, kita mau ke Takalar. Terus, oh ya, terus kenapa? Apa ujiannya? Ya, dia bilang, jadi itu Ustadz, akikah, kebetulan tuh di hari akikah dia pasang tenda. Ya. Subhanallah Ustadz, habis sholat subuh hari ke-7, hari akikah, meninggal itu anak. Anak yang 7 tahun ditunggu Ustadz. Saya tadinya begini, langsung saya begini. Saya lihat driver, serius. Jadi bagaimana keadaannya waktu itu? Disitulah sedihnya Ustadz, karena dia tidak sempat kabari orang. Jadi hari akikah, Bapak Ibu, undangan jam 8, anak meninggal jam 5. Hari ke-7-nya, saya kan tadinya lihat jalan, ya, main handphone begini. Oh, terus kenapa itu ikhwah? Ya, katanya begini Ustadz. Oh iya, terus saya bilang, di hari ke-7 meninggal. Langsung saya begini. Saya bilang, serius? Iya. Jadi orang yang bawa kado buat anaknya, kalau saya anak laki-laki kalau nggak salah, itu suasananya semua beda. Tadinya orang datang senang, tiba-tiba berubah, Pak. Jadi orang datang langsung sedih semua. Kenapa ini akikah menangis? Dan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tidak ada waktu. Karena habis subuh dengan jam 8 pagi. Anda bisa bayangkan itu waktu yang cuma 3 jam. Orang masih histeris memikirkan anak yang 7 tahun ditunggu. Masalahnya gini, seandainya anaknya 5 meninggal, mungkin tidak terlalu sedih, Pak. Tapi anak 7 tahun ditunggu, ya, 7 tahun. Jangan 7 tahun. Orang nunggu 3 tahun saja anak. Masya Allah, ya. Anak yang meninggal. Meninggalnya bukan di hari pertama, kedua, ketiga, di hari akikahnya. Orang sudah pasang tenda, undangan sudah disebar, orang tinggal datang, kambing sudah disembelih, mau makan kambing orang datang ini. Masya Allah. Saya temui itu orang yang orang tuanya, laki-lakinya ini, dia peluk saya. Masya Allah. Saya bilang, sabar Ki.
Saya saja begini jantung saya, ketemu dia itu orang. Saya bilang, kau dong beratnya ujiannya. Ya. Subhanallah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya, semua yang menonton kajian ini baik secara live maupun offline, inilah ujian paling berat, kehilangan orang yang disayangi. Ya. Berat sekali itu. Dan katanya yang paling berat lagi itu adalah ketika anak laki-laki menguburkan ibunya. Itu berat sekali. Masih hidup orang tua? Masih, dua-duanya? Satu, ibu masih hidup? Sudah meninggal? Pernah kuburkan ibu? Tidak. Jadi waktu ibu meninggal di mana Pak JM posisi? Di Mekah. Masya Allah. Pas umroh berarti? Pas haji. Allahu Akbar. Ustadz Umar Mita, kenal ya? Teman saya ini, Masya Allah. Beliau bilang begini sama saya, hari meninggal mamanya itu, dia bilang, Ustadz, semua pencapaian dunia ini kayak kecil. Karena anak laki-laki kan, kalau perempuan tidak mungkin dia turun di kubur, tidak mungkin. Yang boleh turun ke kubur hanya laki-laki. Maka yang paling berat, anak laki-laki gendong ibunya, taruh di tanah. Dia bilang, Ustadz, ini badan saya. Cerita Ustadz Umar Mita ini, ini badan saya kayak, Masya Allah. Ujian paling berat tuh ketika menguburkan ibu sendiri. Nah ini saya ini, ibu saya masih hidup. Ya, saya bisa bayangkan kemarin 4 bulan yang lalu itu, kalau 2-3 bulan atau 4 bulan, saya lupa tepatnya, bapak saya meninggal, nenek saya, dia kuburkan konon nenek, dia yang taruh nenek. Jadi saya bilang, ya Allah, akan datang itu ujian yang mana saya harus kuburkan mama saya. Ya. Itu ujian paling berat. Saya suka atau tidak, hari itu akan datang. Ya. Kalian yang masih hidup, ibunya suka atau tidak, yang laki-laki, hari itu akan datang.